pimpin doanya nak. Selanjutnya kepada Nak Diana, tolong dipimpin untuk baca Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan doa kita tadi dan juga kita telah mendengarkan lantunan ayat suci dari teman kita, maka kita berharap ataupun ibu juga berharap kepada anak-anak ibu semua untuk dapat memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya di depan Pia itu ada sampah, tolong diambil dulu nak. Diambil, bukan digeser-geser saja. Nah, di sini kita telah kelas kita sudah kondusif, sudah baik. Jadi ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Febri Sama Rizky Alfansha. Ini Febri ini udah sering nggak hadir. Sekarang apa alasannya? Nggak tahu Bu, nggak ada. Sepertinya tidak sekolah lagi bu. Nanti tolong cari tahu ya ketua kelas ya. Berarti Alfa ya. Lalu siapa lagi? Rizky Alfansha. Oke, Rizky kenapa? Nggak ada kabar juga Bu. Oke, berarti tugas ketua kelas ya, nanti cek ya, karena ini sudah banyak alfanya Rizky dan Febri ya. Nah, di sini apakah anak-anak ibu telah mengetahui apa pembelajaran kita pada hari ini? Belum bu. Belum tahu. Sedangkan ibu sudah menyuruh untuk membaca materi. Konsep ibu lupa Bu. Oke, lupa. Ibu tidak akan mentolerir lagi kalau misalnya minggu depan ada yang mengatakan lupa ya. Iya. Nah, jadi yaitunya materi kita tentang konsep dan sejarah perkembangan fikih. Nah, menurut anda semua, kenapa kita harus mempelajari tentang materi kita pada pagi hari ini? Agar kita tahu. Coba Lina suaranya. Untuk apa kita mempelajari materi kita pada pagi hari ini? Agar kita tahu dalam beribadah itu yang mana yang benarnya sesuai dengan syariat Islam Bu. Oke. Kalau memang benar, kita harus mengetahui syariat yang benar dalam beribadah. Nah, coba Sherly, kenapa kita harus mempelajari tentang konsep fikih ini? Agar kita mengetahui bagaimana dari awal sejarah fikih itu ada sampai bagaimana konsep dalam perkembangannya dalam merumuskan hukum, Bu. Nah, benar sekali. Jadi, berkaitan dengan hal itu, tadi Ananda, Ina, dan juga Sherly dan teman-teman Ananda semua telah mengatakan bahwasanya banyak sekali manfaatnya yang akan kita ambil. Jadi, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, agar kita itu mengetahui apa sih fikih itu dan kenapa kita harus mempelajari tentang sejarah perkembangannya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran itu ada sebuah video yang akan bisa memotivasi anak-anak ibu semua. Silakan ditonton dulu videonya. Dia sekarang ini menjadi sesuatu yang mulai di tengah-tengah kita. Kita biasa melewati waktu demi waktu tanpa ada faedah apapun. Bahkan kita biasa menghabiskan waktu demi waktu dalam perkara yang mendatangkan mudarat. Dan aku tidak sedang membicarakan satu hal saja. Nah, kita telah menonton video motivasi. Jadi anak-anak ibu, apa kesimpulan yang bisa diambil? Coba Sherly, apa kesimpulannya? Jadi kesimpulan dari video tadi yaitu kita sebagai umat muslim harusnya tahu bagaimana cara mengelola waktu yang baik dan dengan memanfaatkan waktu yang baik agar tidak menyesal di kemudian hari.
Dikarenakan apa yang kita lakukan sekarang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Apabila kita tidak memaksimalkan waktu untuk beribadah dan juga hal yang bermanfaat dalam kehidupan ini, jadi nantinya ketika kita sudah meninggal maka kita akan menyesal dan meminta untuk dihidupkan kembali untuk melaksanakan yang telah kita tinggalkan. Mungkin sekian, Bu. Oke, bagus sekali. Kamu betul sekali. Nah, benar sekali. Jadi itu tentang waktu. Begitu juga kaitannya dengan pembelajaran kita. Kita itu mempelajari tentang konsep dan sejarah itu kan sudah masa lalu. Jadi kita itu harus bisa mengingat ataupun mempelajari dengan sebaik-baik mungkin bahwasanya waktu itu akan terus berlalu, tapi kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari yang telah berlalu tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada tes kemampuan awal. Di sini di layar Ibu sudah itu ada 5 soal. Nah, kepada anak-anak Ibu semua kan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti akan Ibu pilih random untuk satu orang yang menjawab ya. Yang pertama, fikih merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang artinya. Coba Sherly. Ibadah, Bu. Oke, ibadah. Yakin? Atau mau diganti? Hukum, Bu. Hukum. Nah, selanjutnya, terakhir, mazhab yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran sahabat Abdullah bin Abbas adalah siapa, Riza? Nah, coba dulu, mazhab Syafi'i. Kirim aja, Bu. Ya, kirim. Oh, namanya belum? Random aja, Bu. Coba lihat skornya. Kita lihat ya. Cuma 60. Nah, di sini salah. Jadi, siapakah yang dianggap sebagai bapak fikih dalam Islam? Imam Hanafi. Nah, satu lagi mana salah kita? Nah, di sini mazhab yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran sahabat Abdullah bin Abbas adalah Mazhab Hanafi. benar sekali. Nah, kita telah melakukan tes kemampuan awal. Jadi anak-anak Ibu semua tahu kan kenapa kita harus melakukan pembelajarannya? Buktinya, pada tes kemampuan awal kita hanya mendapatkan nilai 60. Itu hanya 5 soal. Sedangkan nanti di dalam kehidupan nyata kita akan mendapatkan soal yang bagaimana kita menjawabnya. Kita udah kelas 10 nanti ditanyakan di rumah, fikih itu apa sih? Gitu. Nanti anak-anak Ibu jawab apa? Nggak tahu, nggak mungkin kan? Iya. Nah, itu makanya. Jadi di sini untuk pembelajaran kita itu Ibu ada video sama PPT. Yang mana yang mau ditonton? Video. Oke, tolong videonya ya diputarkan ke operator. Jadi kepada anak-anak Ibu semua tolong ditonton videonya dengan baik. Karena apa? Karena nanti akan dibagi kelompok untuk tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep dan sejarah perkembangan fikih. Di mana perkenalkan sebelumnya saya Sepul Halimah. Dengan tim 21998. Video ini saya buat untuk sebagai media pembelajaran pada mata kuliah fikih. Nah, yang pertama Hilang, perhatikan hilang. jadi, kata fikih adalah bentukan dari kata fiqhun yang secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam, yaitu menghendaki pengirahan potensi akal. Periode yang terakhir, Oke, sepertinya ada bermasalah dengan jaringannya. Bisa anak Ibu baca sendiri, yaitu periode taklid adalah sejak akhir pemerintahan Abbasiyah. Tampaknya kemunduran dari ijtihad sehingga sikap taklid berangsur-angsur tumbuh. Nah, sikap taklid itu apa? Masa taklid itu adalah masa ketika semangat atau hikmah para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali kepada dasar tasyri' yang asasi dalam teknis istinbatan hukum dari nas Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi itu adalah video yang telah kita tayangkan ataupun yang telah kita lihat. Itu tadi kan berarti ada pengertian fikih, lalu ada sejarahnya yang 4 dimulai dari Rasulullah, sahabat, tadwid dan juga taklid. Nah, jadi di sini Ibu akan membagi kepada 3 kelompok. Berhitung sebanyak 3 dari Ila. 1, 2, 3. Nah,
Silakan kepada anak ibu untuk duduk per kelompoknya. Nah, karena di sini sudah dibagi kelompok 1, 2, dan 3. Jadi tugas mereka semua yaitu tadi kan sudah ada video dan juga kita tentu saja dalam kehidupan sehari pasti ada permasalahan tentang mungkin ataupun ibadah kita. Jadi tugasnya adalah membuat satu pertanyaan yang muncul ketika menonton video tadi. Apakah anak ibu ada yang tidak mengerti? Silakan untuk bertanya. Tidak, Bu. Oke, Ibu kasih waktu hanya 1 menit karena kita sudah menonton videonya. Jadi pasti sudah ada yang terfikirkan tadi apa yang menjadi pertanyaan dari video tersebut. Nah, kelompok 1 sudah mulai bangun. Dibuat. Hilang. Kalau tidak dibuat tidak apa-apa, asalkan ingat pertanyaannya. Cukup. Dalam periode Rasulullah. Oke, boleh menggunakan HP ya, tapi dipastikan tidak membuka yang lain-lainnya. Sudah. Nah, kelompok 1, apa yang menjadi pertanyaan dari kelompok 1? Kami yaitu bagaimana bentuk penetapan fikih di bidang ilmu pendidikan. Bentuk Penetapan fikih atau hukum di bidang ilmu pendidikan. Nah, kelompok kita mendapatkan 3 pertanyaan. Yang pertama, bentuk penetapan fikih di bidang ilmu pendidikan karena kita adalah orang pendidikan. Nah, yang kedua yaitu periode Rasulullah dan yang ketiga tentang periode taklid. Coba di sini dari kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 disilakan untuk menjawab pertanyaan kelompok 2, kelompok 2 menjawab pertanyaan kelompok 3, dan kelompok 3 menjawab pertanyaan kelompok 1. Apakah sudah selesai Nanda? Sudah, Bu. Oke, disilakan kepada kelompok 1 untuk menampilkan ke depan. Ya. Tadi kan hanya pertanyaan, sekarang menjawab harus ke depan. Baik, Bu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya itu kenapa harus ada periode Rasulullah? Karena pada zaman dahulu Rasulullah lah yang menjadi guru, pembimbing dan mengarahkan pengikutnya untuk menjalankan syariat. Nah, sehingga pengikutnya itu selalu bertanya-tanya bagaimana cara ibadah ini. Nah, begitu, Bu. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1 siapa aja anggotanya? Serli, Halilatunisa, Fadilah. Serli, Halilatunisa, Fadilah. Nah, kelompok 2 silakan. Oke, silakan Ananda Gusti. Ya, itu yang terjadi yang mana untuk dipecahkan. Oke, kasih aplaus untuk perwakilan kelompok 3. Nah, di sini sebelum Ibu mengulas dan juga menyimpulkan anak-anak Ibu tidak terlihat semangat ya. Jadi Ibu, kita akan melakukan Oke, nah kebetulan tes breaking kita menggunakan video. Jadi disilakan kepada Ananda untuk berdiri. Tangan kiri mempunyai jari, direntangkan di lengkungan. Tambahnya lek. Sudah banyak ice breaking.
ilmu pendidikan yang telah dijawab oleh kelompok Dua. Nah, coba dari kelompok 1 apakah sudah bisa memahami jawabannya? Nah, kalau sudah coba disimpulkan apa tadi jawaban dari kelompok 2. Bentuk rekaman fikih di dalam ilmu pendidikan itu dicari dulu bagaimana permasalahannya, Bu. Buah adalah tempat pertama bertanya, Bu. Nah, tolong ya keterangan Anda semua. Tadi ice breakingnya sangat semangat sekali. Dan ketika ini tidak menjawab pertanyaan loh kelompok 2 ini sudah menyimpulkan, tapi mereka tidak tidak mendengarkan dengan baik. Jadi Anda semuanya tidak boleh seperti itu ya. Kalau teman-teman kita berbicara, kita harus menghargainya. Sekalipun itu tidak menjawab pertanyaan kita, apalagi ini menjawab pertanyaan kita. Nah, kelompok 3 yaitu bertanya tentang periode taklid. Tadi yang menjawab kelompok 2. Nah, kelompok 2 lagi yang menjawab. Seharusnya tadi disimpul oleh kelompok 3. Coba kelompok 2 tadi menjawab apa? Pada masa pemerintahan Abbasiyah terjadi kemunduran ijtihad, Bu, sehingga sangat membutuhkan fikih untuk memecahkan permasalahan dalam ijtihad itu, Bu, dalam periode. Nah, jadi di sini untuk kesimpulannya adalah di dalam konsep dan sejarah perkembangan fikih ini, pada konsep fikih ini, tadi di awal pembelajaran kita sudah mengetahui bahwasanya fikih itu adalah hukum. Jadi kita harus mempelajari konsep fikih agar apa? Agar kita bisa menjalankan hukum-hukum syariat agama Islam itu dengan baik dan benar. Jangan sampai kita melakukan sebuah ibadah namun tidak mendapatkan pahala nantinya, karena kita kan sama-sama mengetahui apabila kita beribadah kita akan mengharapkan pahala. Nah, lalu untuk sejarah perkembangan fikih itu ada 4. Yang pertama periode Rasulullah, di mana kenapa harus ada periode Rasulullah? Karena tadi disampaikan oleh kelompok 1 dan juga dijawab oleh Anda semuanya bahwasanya tempat pertanyaan pertama itu dahulu adalah Rasulullah SAW, dan juga selain ada Al-Quran dan juga ada Sunnah. Lalu yang kedua adalah periode sahabat, di mana setelah meninggalnya Rasulullah maka berlanjut kepada sahabat. Kita mengetahui adanya Khulafaur Rasyidin. Lalu yang ketiga ada periode takwin. Nah, benar, periode takwin. Yang terakhir adalah periode taklid. Nah, periode taklid, di mana periode taklid ini sudah melemahnya ilmu fikih, makanya adanya taklid ini. Kalau takwin itu adalah keemasannya. Jadi taklid adalah kemunduran ataupun kelemahannya. Nah, di sini kita telah mempelajarinya. Jadi Ibu akan mengadakan kuis, di mana kuisnya kita dari Google Form tes kemampuan akhir. Diisi dulu namanya Bu operator. Nah, pertanyaan yang pertama yaitunya ini siapa yang dapat angkat tangan, tidak boleh bersuara. Oke? Pertanyaan pertama, fikih merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang artinya oke, Dila. Oh, Dila harus ya bersuara? Lanjut, Sari. Hukum. Yang kedua, sejarah perkembangan fikih dimulai pada zaman Dila. Tidak bersuara. Tidak bersuara. Dila, Fadila. Rasulullah. Nah, cluenya tidak boleh bersuara ya, Nanda. Nah, apakah periode keemasan fikih? Ya? 4 Hijriah, Bu. Nah, 4 Hijriah. Soal selanjutnya, siapakah yang dianggap sebagai bapak fikih dalam Islam? Gila? Imam Hanafi, Bu. Imam Hanafi. Nah, soal terakhir, siapakah sahabat yang dikenal sebagai ahli fikih dan sering bertanya? Shirley? Muaz bin Jabal, Bu. Muaz bin Jabal. Iya, 100. Belum. Terus suaranya. Nah, masih ada salah satu. Apa yang salah? Coba mana yang salah? 4 Hijriah. Dua dong. Tadi siapa yang jawab? Pia. Ya, tidak masalah ya. Nah, abad berapakah periode keemasan fikih? Itu abad kedua Hijriah. Jadi di dalam buku Ibu sudah mengirimkan linknya. Itu ada periode keemasan fikih ini periode yang keberapa tadi? 2. Periode kedua yaitunya pada masa Tadwin, sahabat. Ayo, sahabat. Tadwin, Bu. Tadwin. Nah, yang benar adalah masa takwin. Karena masa takwin itu keemasan
kemunduran kelas. Sekali aplaus untuk kita semua. Coba dilihat dulu soal yang pertama. Nah, soal pertama benar, yaitu fikih itu adalah hukum. Lalu sejarahnya dimulai dari zaman Rasulullah. Ini yang kedua. Nah, aplaus untuk kita semua. Coba di sini Ibu akan meminta satu orang untuk menyimpulkan keseluruhan pembelajaran kita. Kepada Lina, silakan. Jadi kesimpulan pada materi kita pada pagi hari ini adalah materi kita konsep dan sejarah perkembangan fikih, yang mana fikih itu merupakan hukum yang mana ada perkembangan mulai dari Rasulullah, sahabat, dan tadwin dan taklid, yang mana tadwin itu adalah masa keemasan yang terjadi pada 2 Hijriah dan taklid itu adalah masa kelemahan fikih tersebut. Mungkin sekian, Bu. Nah, benar sekali ya. Jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu semua, itu di dalam PPT, mohon maaf, dalam modul Ibu ada mengirimkan link. Jadi ini adalah memberikan tugas rumah untuk mengembangkan kemampuan literasi dengan ringkasan menggunakan bahasa sendiri dengan berpedoman pada ringkasan pada halaman 22 sampai 23. Jadi anak Ibu semua nanti disilahkan untuk mengakses linknya. Lihat pada halaman 22 sampai 23 itu ada kesimpulan. Nanti silahkan kesimpulan itu dibaca dan diringkas dengan menggunakan bahasa sendiri untuk tugasnya minggu depan ya. Baik, Bu. Nah, apakah ada pertanyaan untuk materi kita pada hari ini? Tidak, Bu. Oke, kalau begitu maka Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, Ibu harapkan anak-anak Ibu semuanya bisa memahami ya dan membuat tugas untuk minggu depan. Dan bagi yang tidak membuat tugas, tentu ada hukum